Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun kita berada pada saat ini, sebelum kita melanjutkan dan melakukan aktivitas kita, marilah kita bersaat teduh sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Matius 25 ayat 31. Demikianlah dikatakan, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, datang dan berdiam dalam kemuliaan, itulah yang sedang kita nantikan. Di tengah-tengah kehidupan yang sebenarnya kita ini adalah orang-orang yang hidup di dalam keberdosaan, yang tidak memiliki kemuliaan, yang hanya menuruti hawa nafsu daripada kejahatan akibat dosa. Kita yang hidup di dalam keterhinaan, keterpurukan akibat dosa, yang membutuhkan suatu keselamatan, yang tidak ada di tengah-tengah dunia, bahkan kita sendiri pun tidak bisa menyelamatkan diri kita. Karena itu, Allah memiliki inisiatif untuk melakukan keselamatan itu kepada kita yang berdosa. Melakukan keselamatan itu kepada dunia yang sudah penuh dengan dosa. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun kita berada pada saat ini, disinilah ada penyataan bahwa apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, kemuliaan itu hanya ada pada Allah saja. Kita tidak layak untuk menerima kemuliaan. Kita tidak layak untuk memakai kemuliaan Allah. Namun pada zaman ini banyak sekali manusia yang mencuri kemuliaan Allah, yang memakai kemuliaan Allah untuk hal melegalkan apa yang sebenarnya tidak dikehendaki oleh Allah. Karena itu apabila anak manusia itu datang dengan kemuliaannya, maka malaikat-malaikat itu akan tetap bersama-sama dengannya. Kemuliaan itu hanya Allah yang punya. Kita tidak punya kemuliaan. Siapakah kita, manusia yang berdosa ini, yang mengaku memiliki kemuliaan? Kita ini adalah manusia yang telah terpuruk, yang tidak memiliki apa-apa. Kita sudah menjauh dari Allah. Tetapi Allah akan mengaruniakan kepada kita yang berdosa ini putra tunggalnya, satu-satunya. Ia harus korbankan untuk pendamaian daripada dosa-dosa kita. Dia datang dengan kemuliaannya. Dia datang bersama-sama dengan malaikat-malaikat. Dan dia juga akan bersemayam di takhta kemuliaannya. Tata kemuliaannya adalah ketika setiap orang percaya, mau mempercayai, mau menerima, dan mau terbuka bahwa keselamatan itu datang kepada kita melalui kemuliaan Allah itu sendiri. Jadi jangan pernah tolak keselamatan. Jangan pernah sia-siakan keselamatan. Kalau kita sudah diselamatkan,
maka kita harus bisa memberikan keselamatan itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Anugerah berkat yang kita terima, itu jugalah yang harus kita beritakan, beri, dan bisa dirasakan oleh orang lain melalui kehidupan kita. Yaitu ketika kita menjalankan firman-Nya, disitulah kemuliaan Tuhan ada bersama dengan kita. Ketika kita melakukan yang baik, maka kemuliaan Tuhanlah yang terpancar dalam perilaku dan kehidupan kita. Karena itu, mari kita menantikan kedatangan Tuhan dengan penuh kemuliaan yang daripadanya. Karena itu, tetaplah menjadi orang-orang yang setia di dalam Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu yang mengingatkan kami akan kemuliaan yang adalah bersumber daripada-Mu saja. Karena itu Tuhan, ajari kami untuk tidak memegahkan diri, untuk tidak menyombongkan diri dengan apa yang kami lakukan. Tetapi biarkan kami menanti kedatangan-Mu. Ketika Engkau datang dengan kemuliaan dan malaikat-malaikat ada bersama-sama dengan-Mu. Itulah Tuhan yang menjadi kebanggaan kami. Manusia yang berdosa yang tidak ada apa-apanya, Engkau layakkan dan berikan kemuliaan. Ajari kami Tuhan di setiap aktivitas kami sepanjang hari ini, untuk mensyukuri apa yang sudah kami terima dari kemuliaan-Mu. Ajari kami untuk selalu merendah, ajari kami untuk selalu taat. Kami bukan siapa-siapa, tetapi Engkau telah melayakkan kami di setiap kehidupan. Pakailah kami Tuhan untuk melakukan aktivitas kami. Biarlah itu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Yang sakit biarlah Engkau Tuhan yang memberikan kesembuhan. Yang berduka Engkau berikan penghiburan. Yang menghadapi tantangan kiranya Engkau Tuhan yang menuntun dan mendampingi kehidupan mereka. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas dan tetap menjaga prokes, tetap pakai masker. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.